Oke, kembali lagi di belajarrobot.tv, semua menjadi nyata. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu Line Follower Robot, yaitu sebuah pengenalan dasarnya. Oke, yang pertama, apa itu robot Line Follower? Yaitu sebuah robot yang mengikuti kemana arah sebuah garis. Jadi kemanapun kita melihat garis atau sebuah robot melihat garis, maka dia akan terus mengikuti arahnya. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat juga di sini ada robot control loop. Jadi sense, think, and act. Jadi ini pada umumnya sebuah robot memiliki control loop yang tiga ini. Yang pertama sense atau mengindra seperti apa hal di daerah atau seperti apa environment dari robot tersebut. Lalu dari situ setelah sudah mengindra, lalu dia akan berpikir. Misal dia akan belok kanan, belok kiri, ataupun lurus maju ke depan mengikuti arah garis. Setelah itu, setelah berpikir, dia akan melakukan act atau reaksi. Reaksi di sini yaitu seperti arah putar motor, entah putar kanan atau putar kiri, yang membuat sebuah robot akan bisa terus maju ataupun belok kanan maupun belok kiri. Setelah itu dia akan balik lagi ke sense lagi, lalu ke think lagi, dan act lagi. Begitu seterusnya, yaitu inilah robot control loopnya, terutama prinsip dasar dari robot Line Follower tersebut. Oke, yang kita lihat dari pertama yaitu kita harus paham tentang sensor garis. Di sini kita lihat sensor garis ada sebuah variasi, yaitu dua buah variasi, yaitu garis hitam. Di sini ada garis hitam dengan latar warna putih. Lalu di sini juga ada garis putih dengan latar warna hitam. Oke, sebuah sensor garis akan memantulkan cahayanya ketika dia mendapatkan warna putih. Sebaliknya, ketika lampu mengenai bidang yang gelap, maka akan diserap cahayanya. Oke, yang pertama yaitu variasi yang sebelah kiri. Di sini dengan garis warna hitam, yaitu CTX atau sinar cahaya yang dipantulkan atau dikirim melalui transmisinya, lalu dipantulkan mengenai permukaan yang bercahaya putih. Jadi warna putih lalu dipantulkan menuju RX atau penerima cahaya. Jadi di sini dia akan berlogika 0. Begitu juga dengan sensor kedua. Yang bagian sini dia juga melakukan hal yang sama. Namun ketika mengenai garis hitam yang bagian sini, maka dia akan menyerap dan tidak ada terjadi pantulan, maka berlogika 1. Begitu juga sebaliknya ketika kita inverse logika tadi, ketika menggunakan garis putih dengan background latar warna hitam, maka TX ketika cahaya yang dipantulkan dari LED akan diserap menggunakan pada permukaan hitam ini, lalu diterimanya di sini tidak ada sinar cahaya, maka kita anggap berlogika 0. Setelah itu, logika ketika menemukan sebuah garis, maka RX-nya akan mendapatkan cahaya dari pantulan dari TX. Oke, kurang lebih seperti berikut tampilannya. Ketika sebuah sensor mengenai sebuah garis atau berlogika 0 atau 1, jadi ini ketika si TX mengenai garis, maka RX-nya tidak akan memantulkan atau menerima cahaya pantulan dari garis tersebut. Juga dengan logika dengan garis putih, dia akan mengenai permukaan yang memantulkan cahaya dan berlogika 1 pada RX-nya. Pada sini berlogika 1. Oke, seperti itu prinsip dasar dari sebuah garis. Yang penting garis tersebut memiliki dua buah warna yang berbeda, entah dari warna putih dan hitam atau warna selainnya yang memiliki kontras yang tinggi, ya putih hitam, kalau enggak yang sini hitam dengan garis putih. Oke, seperti itu prinsip dasar dari sensor garis. Setelah itu apa yang akan kita ketahui dulu, yaitu di sini macam sensor cahaya.
Jadi sensor garis itu terbuat dari sebuah LED dengan pemancarnya lalu menerima cahaya dari pantulan LED tersebut. Maka kita gunakan yaitu sensor cahaya. Sensor cahaya ini biasanya yang sering digunakan yaitu LDR atau Light Dependent Resistor. Light Dependent Resistor ini seperti gambar berikut. Ini adalah LDR, gambar LDR. Kalian bisa belinya di pasaran sekitaran 1000 rupiah per biji atau 500-nya tergantung ukuran, dan ya saya pikir ukuran sih dan tokonya sendiri menjual harganya berapa. Lalu di sini ada juga fotodioda dan fototransistor, kurang lebih gambarnya seperti yang di bawah ini. Ada yang tampilannya seperti LED sendiri warna putih, tapi ketika kita lihat dari atas berbentuk dengan seperti ini, ada hitam-hitam kotaknya. Jadi LED warna putih bening. Biasanya kalau kita lihat dari atas itu berwarna kotak, berarti dia fotodioda bukan LED. Biasa LED kalau dari atas lebih kecil daripada fotodioda yang terlihat kotak seperti berikut ini. Oke, kita sudah tahu contohnya di pasar seperti yang kita gunakan di sini, yaitu LDR dan fotodioda atau fototransistor. Fotodioda harganya 1250 atau 1500. Kalau fototransistor lebih mahal daripada keduanya. Jadi saran saya bisa menggunakan LDR ataupun fotodioda. Oke, selanjutnya kita coba ke rangkaiannya. Jadi pada penggunaan sensor cahaya ini biasanya kita menggunakan rangkaian bagi tegangan. Apabila kita sering menggunakan Arduino, biasanya rangkaian ini ketika masuk ke ADC. Jadi di sini ada Vin, biasanya 5 volt atau VCC. 5 volt. Jadi di sini Vin lalu masuk ke R1 atau R1 ini biasanya yaitu sekitar 4,4K7. Jadi 4,7K bedanya. Itu sering saya gunakan seperti itu, yang di pasaran ada gitu. Lalu R2 ini saya kasih LDR. Oke, ini ada LDR. Jadi yang R2 ini kita menggunakan LDR, lalu VOUT-nya terserah. Kita biasanya gunakan dihubungkan, kalau analog sih biasanya kita menggunakan op-amp. Ya op-amp seperti itulah. Biasanya kalau analog nanti kita bahas lagi op-amp berapa, tapi kebanyakan di sini kalau VOUT di sini biasanya langsung ke mana? Ke ADC di Arduino atau analog 1 atau 0, analog serah intinya ketika dia masuk ke analog read seperti itu. Jadi kita menggunakan codingnya untuk apa? Ketika melebihi atau kurang dari, maka berlaku 1 atau berlaku 0 seperti itu. Penjelasannya yang ini kita hampir sama menggunakan dengan thresholding pada penggunaan Arduino atau pembacaan analog digital converternya ADC-nya. Oke, kita lanjut seperti apa prinsip dari LF ini. Jadi yang pertama kita ada garis hitam di sini, garis hitam dengan background putih, lalu kita akan LF akan scanning. Di sini sensornya tidak mengenai ke garis keduanya. Setelah itu dia akan maju terus. Karena apa? Karena tidak mengenai garisnya. Lanjut hingga selesai ketika garisnya lurus. Namun ketika pada perjalanannya dia tidak melaju lurus atau tracknya belok seperti ini, maka ketika dia tidak mengenai garis, maka dia akan berbelok sebelah kanan. Kenapa? Karena pada ketika mengenai garis si motor ini berhenti, dan pada bannya yang kiri dia akan melaju ke depan, lalu dia akan berbelok ke kanan seperti berikut hingga dia mengikuti garisnya. Ketika dia melaju terus lurus, setelah itu dia ada belokan lagi di sini, belokan lagi, lalu apa? Lalu di garis ini dia akan mengenai garis, dan setelah itu
roda yang sebelah sini dia akan berhenti, dan roda yang sebelah kanan dia akan melaju ke depan hingga arah putar robot melaju mengenai atau berbelok sebelah kiri hingga dia akan menempuh pada finish. Seperti itu gambaran prinsipnya yang pertama. Lalu apabila ketika robot mendapatkan track seperti berikut, di sini ada percabangan pertigaan di sini, lalu ada percabangan juga di sini, maka yang pertama dia robot akan maju lurus. Lalu seperti ini ketika dua-duanya mengenai garis hitam atau berlogika mendapatkan sebuah garis, seperti apa selanjutnya? Apakah dia akan belok ke kanan, ataukah yang pertama ini adalah bablas atau lurus ke depan, ataukah belok kanan, ataukah belok kiri? Jadi bentukannya kita sesuai dengan logika kita. Kalau menggunakan controller kita bisa menggunakan logika Arduino, ataupun kalau menggunakan analog seperti apa. Analog di sini kita tidak bisa mengontrol menggunakan sebagainya, hanya bisa menggunakan IC analog tersebut, jadi terbatas, tidak seperti menggunakan controller. Lalu ketika anggap saja kita belok kiri, dia lurus saja hingga menemukan pertigaan seperti berikut ini, lebih berbeda dari yang ini. Tikon yang pertama, apakah dia akan maju seperti ini, akan menghimpit lagi dan mendapatkan keduanya mendapatkan sebuah garis atau mendeteksi sebuah garis, maka dia akan berjalan ke kanan ataupun ke kiri, ataupun dia akan bablas keduanya gitu. Oleh karenanya kita harus paham dulu prinsip kerja, misalnya prinsip kerja dari robot tersebut sebelum kita membuatnya atau membuat lebih lanjut atau lebih kompleks dari level tersebut. Oke, kita sudah agak paham misalnya tentang, anggap saja kita sudah paham tentang prinsip dasar dari berjalannya robot follower ini. Maka ketika kita coba jalannya, kita ada video. Ini contoh robot line follower yang dulu pernah saya buat sekitar tahun 2011. Jadi menggunakan dua buah sensor, prinsipnya menggunakan analog. Jadi rangkaiannya di sini ini cuman analog saja, rangkaian analog, lalu menggunakan dua buah sensor dengan garis putih dengan background yang agak gelap. Meskipun warna hijau, dia akan terbaca dengan warna hitam karena gelap. Oke, dia akan berbelok seterusnya. Coba kita ulangi. Jadi ketika dia menyentuh yang kanan, dia akan berhenti, yang ban yang kanan ketika belok ke kanan dia akan berhenti, lalu yang kiri berhenti, yang kiri berhenti, lalu yang kanan berhenti, seperti itu. Jadi cara pembelokannya menggunakan differential steering. Apa itu differential steering atau wheel locomotion? Banyak lagi, masih ada di video selanjutnya mungkin pembahasan tentang wheel locomotion, entah itu differential, Ackermann ataupun Omni dan sebagainya. Oke, kita sudah paham awal contoh robot line follower ini. Lalu apakah ada pertanyaan mengenai line follower ini atau pertanyaan seputar yang lainnya? Jadi silahkan tinggalkan di kolom komentar. Secepatnya kami balas tentang pertanyaan kalian. Buat kalian yang ingin terus update tentang video dari Belajar Robot atau channel kita, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini dan tombol like-nya di sampingnya, dan jangan lupa share ketika kalian merasa video ini bermanfaat bagi teman kalian. Kami dari tim Belajar Robot mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.